Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Widianto di YouTube channel saya. Nah, kita kembali lagi ke segmen analisa fundamental ya. Dan di segmen kali ini saya akan mengulas satu saham small cap ya di sektor CPO yaitu BWPT. Nah, kenapa saya memilih BWPT? Karena kalau saya melihat pergerakan harga sahamnya dalam 1 bulan terakhir ini sangat atraktif ya, sehingga menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Untuk itu silakan bagi teman-teman untuk menyimak ulasan video ini dari awal hingga akhir. Yuk kita mulai saja dengan ulasannya. Nah, pertama-tama teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai historical kinerja BWPT. Jadi kalau kita perhatikan, terdapat 3 fase ya daripada proses restrukturisasi yang dilakukan oleh BWPT, yaitu pada tahun 2010 sampai 2014 merupakan fase emas BWPT sebelum mereka melakukan restrukturisasi, di mana pada tahun 2010 sampai 2011 itu perusahaan berhasil mencapai laba bersih terbesar dan profitabilitas terbaik ya. Di mana pada saat itu memang harga CPO memang sangat tinggi ya, yang dimulai dari tahun 2010. Nah, meski memang sudah mulai melandai juga pada tahun 2011. Namun, pada saat itu meskipun perusahaan memiliki atau mencapai laba bersih yang besar, namun juga mulai diiringi dengan hutang jumbo dan margin yang lebih sempit. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang perusahaan sedang dalam fase ekspansi pada waktu itu. Nah, di tahun 2012 sendiri juga sempat BPT mencapai level all time high-nya yaitu di harga 1.790. Ya, namun memang karena perusahaan sedang dalam kondisi ekspansi besar-besaran, maka perlahan itu laba bersihnya atau profitabilitasnya mulai mengalami penurunan. Seiring dengan proses restrukturisasi yang dilakukan pada tahun 2012 sampai 2014, ditambah juga dengan harga CPO global yang ternyata terus mengalami penurunan, biaya operasional juga masih tinggi, serta utang dan juga aging plan, di mana memang banyak tanaman daripada BPT itu mengalami usia tua ya, sehingga perlu di-replanting. Akibatnya memang produktivitas mereka menurun drastis dengan biaya operasional tinggi. Sehingga mau tidak mau, perusahaannya akhirnya dijual ya, dan diakuisisi oleh PT Raja Wali Corpora melalui Green Eagle Group pada tahun 2014. Nah, disitulah proses restrukturisasi berlanjut ya, meliputi struktur organisasi, manajemen, operasional efisiensi, pembiayaan, hutang, maupun strategi pasar maupun ekspor perusahaan seperti itu. Jadi, dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh yang bisa berdampak positif bagi BPT ke depannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di chart di bawah ini ya, ini merupakan chart daripada harga CPO. Dapat kita perhatikan itu sempat mengalami fase yang sangat kuat ya, yaitu sebelum tahun 2009 itu juga sempat mengalami fase yang sangat kuat. Kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2011 itu juga kembali mengalami fase apresiasi yang sangat tinggi sekali ya. Disitulah puncak daripada laba bersih serta profitabilitas yang dimiliki oleh BPT. Sebelum nantinya pada tahun 2011 itu mulai mengalami penurunan. Sehingga akibatnya perusahaan harus diakuisisi oleh PT Raja Wali Corpora. Nah, fase kedua adalah fase terberat daripada BPT, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2020, di mana pada fase ini BPT sudah mengalami proses declining ya, di mana terus mengalami kerugian karena harga CPO tadi yang juga terus melandai, biaya operasional juga masih tinggi, ya karena memang proses restrukturisasinya masih terus berjalan, beban keuangan juga sangat tinggi sekali karena proses ekspansi yang mereka lakukan ya, proses replanting yang mereka lakukan itu mengorbankan atau membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu pada saat itu bahkan rasio dia perusahaan mencapai lebih dari 200% seperti itu. Nah, di pada tahun-tahun ini BPT terus mengalami kerugian ya. Mulai dari tahun 2017 itu di level 188 miliar, kemudian 2018 naik menjadi 463 miliar, 2019 naik ke 1,16 triliun sampai dengan 2020 itu turun sedikit ya ke level 1,1 triliun. Jadi ini benar-benar fase-fase terberat para BPT di mana banyak sekali tantangan yang mereka harus selesaikan, ditambah juga dengan faktor eksternal yaitu harga CPO juga terus melandai. Jadi mereka belum bisa memacu revenue, namun juga tetap harus berhadapan dengan biaya operasional yang tinggi. Nah, kalau kita perhatikan pada tahun 2021 sampai 2025 ini merupakan fase recovery dan juga turnaround daripada BPT. Ya, jadi di mana perusahaan sudah mulai mampu melakukan efisiensi operasional, sudah mulai mampu meningkatkan pendapatan dari sisi revenue ya. Didukung juga dengan peningkatan harga CPO dunia yang juga ditambah dengan peningkatan volume produksi mereka meskipun pada tahun 2021 masih mencatatkan rugi bersih ya, kurang lebih sekitar 1,41 triliun ya akibat daripada one off loss dari penjualan rugi aset perusahaan yang memang tidak produktif. Dan menariknya lagi pada tahun 2022 ya, di mana puncak Covid terjadi, itu kan harga CPO sempat turun, namun juga kembali mengalami lonjakan signifikan, bahkan pernah melewati atau menembus level 7.100 Malaysian ringgit per ton gitu ya. Namun ternyata pada tahun itu BPT belum mampu nih mengambil kesempatan tersebut ya untuk mencetak laba yang sangat besar ya karena memang beban produksi mereka, operasional serta beban keuangan mereka yang masih sangat tinggi pada saat itu sehingga membuat laba bersih mereka tetap tertekan pada saat itu.
Meskipun kalau teman-teman perhatikan di tahun 2022 itu mampu mencatatkan laba sebesar 13 miliar ya. Namun itu bukan laba dari operasional, namun merupakan laba daripada hasil manfaat pajak tangguhan yang diterima oleh perusahaan, jadi bukan operasional. Namun secara sinyal positif sudah terlihat ya. Dilihat daripada chart grafik batang di atas ya, bahwa diperhatikan baru tahun 2022, 2023, 2024 itu kan pendapatan sudah melonjak signifikan. Yang artinya memang volume produksi daripada plan perusahaan itu sudah mulai bisa ditingkatkan secara signifikan ya, mengikuti dengan pertumbuhan daripada harga CPO dunia. Sehingga seharusnya kalau tren ini berlanjut maka bisa terus bertumbuh pada tahun 2025 seperti yang terjadi saat ini. Nah, berikutnya kita kenal seperti apa sih kinerja fundamental daripada BPT pada Q2 2025 ya. Saya akan review satu persatu pada posnya. Dapat diperhatikan pada Q2 2025 ini penjualan perusahaan bertumbuh 38% yang dikontribusikan oleh penjualan CPO yang mampu naik 31%. Nah, menariknya lagi kalau saya perhatikan dari laporan keuangan perusahaan, ternyata pelanggan terbesar daripada BPT adalah Smart, yaitu anak usaha Sinarmas. Jadi teman-teman tinggal perhatikan saja nih laporan keuangan daripada Smart. Jika produktivitas mereka meningkat, maka berarti kemungkinan besar revenue daripada BPT juga ikut meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi beban usaha, ini juga terjadi efisiensi yang sangat baik ya, di mana beban umum dan administrasi itu berhasil turun 9,77%. Jadi perusahaan mampu melakukan efisiensi internal untuk meningkatkan laba usahanya. Ya, kalau kita perhatikan juga dari sisi beban penjualan, ini juga meskipun tumbuh sedikit, namun kecil sekali kontribusinya dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan. Ya, di sini juga perusahaan mampu melakukan efisiensi sehingga akibatnya yang berdampak pada pertumbuhan laba usaha yang mampu meningkatkan margin laba operasional perusahaan ke level 21,2% versus dengan 20,2% pada kuartal 2 2024 seperti itu. Hal menarik lainnya juga dapat kita perhatikan dari sisi tren utang perusahaan yang terus mengalami penurunan dari DER di atas 2 kali ya. Di sini adalah DER yang saya masukkan adalah utang berbunga ya pada tahun 2020 sampai dengan DER 1,6 kali pada kuartal 2 2025. Itu tuh sangat bagus sekali karena memang salah satu masalah daripada profitabilitas daripada BPT adalah beban keuangan mereka sangat besar. Namun kalau itu mampu ditekan terus-menerus secara gradual, maka ini akan sangat positif sekali untuk mendukung laba bersih perusahaan. Dan saat ini itu sudah terjadi. Dan saat ini hal itu sudah terjadi ya. Otomatis jika trennya positif berlanjut seperti itu, maka akan berkontribusi yang sangat baik terhadap laba bersih perusahaan. Nah, kalau kita perhatikan juga dari sisi pos beban lain-lain juga masih terjadi bersih-bersih aset yang merugikan ya. Itu masih terus dilakukan oleh BPT, sehingga harapannya ke depannya potensinya akan semakin membaik jika hal ini terus dilakukan. Otomatis perusahaan bisa memiliki ruang ekspansi lebih baik, ruang improvement lebih baik untuk bisa meningkatkan profitabilitas mereka. Sehingga secara total ini mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih yang mampu bertumbuh 48% dengan peningkatan margin ke level 6,6% berbanding dengan 6,2% pada Q2 2024. Oleh karena itu kalau saya katakan pencapaian BPT pada Q2 2025 ini ya teman-teman semua merupakan yang terbaik ya sepanjang 5 tahun terakhir. Nah, ini tentu menjadi sebuah catatan sangat penting karena kondisi aset, yield kebun, arus kas serta margin profitabilitas perusahaan pada kuartal 2 2025 ini sudah jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 14 tahun lalu. Ya, dibandingkan dengan kondisi ketika BPT mencapai laba bersih terbesarnya pada tahun 2011. Oleh karena itu, kalau tren ini bisa terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin apresiasi harga saham yang lebih tinggi ini bisa kembali terjadi pada saham BPT. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita kenal seperti apa sih proyeksi harga CPO dunia ya pada tahun 2025 sampai 2026. Di sini terdapat beberapa riset daripada institusi yang memang mengcover harga CPO. Jadi ada yang mengatakan bahwa harga CPO akan berada di kurang lebih level Rp4.200 Malaysia per ton, ya turun sedikit ke level Rp4.000 Malaysia per ton pada 2026. Ada juga yang 4.300, ada juga yang 3.800 sampai 4.050. Kemudian juga hal yang menarik lainnya adalah kita perhatikan di sini ada riset daripada Krungsri dan Oilwood yang memperkirakan bahwa permintaan global CPO bisa naik sekitar 2,5% sampai 3,5% per tahun hingga 2027 ya. Artinya supply-nya hanya meningkat moderat namun demand tetap bertumbuh. Otomatis bisa mempertahankan harga di level Rp4.000 Malaysia per ton. Dari Reuters sendiri juga menegaskan bahwa output yang stagnan serta kebijakan biodiesel Indonesia ini juga menarik teman-teman semuanya, di mana Indonesia berpotensi meningkatkan blend biodiesel mereka dari level B40 ke level B50 pada 2026. Sehingga ini bisa menekan ekspor dan bisa menjaga harga CPO tetap tinggi. Jadi kesimpulannya sebenarnya secara rentang ya, kita bisa dapatkan di level 3.800 sampai dengan level 4.200 lah, kurang lebih harga CPO pada 2025 sampai dengan 2026. Meskipun memang pada 2026 mungkin agak sedikit melandai ke level Rp4.000 Malaysia per ton. Namun secara overall kalau masih di atas itu harusnya bisa membawa profit ya untuk semua saham-saham CPO termasuk juga BPT.
karena harga tersebut sudah cukup baik ya dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 sampai dengan 2020 lalu kan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga ya dari sisi tren harga CPO selama 1 tahun terakhir, ini kan sebelumnya di tahun 2024 sempat mencapai level tertingginya ya, kurang lebih mencapai mendekati level 5.200 Malaysia Ringgit per ton gitu ya. Namun terus mengalami penurunan sampai di kuartal 1 2025 itu juga sempat naik sedikit ya. Namun juga kembali turun sejak pertengahan Februari sampai dengan akhir Juni ini ya. Artinya pada kuartal 2 2025 sebenarnya harga CPO sudah mengalami penurunan sehingga harga rata-rata daripada CPO itu juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan kuartal 4 2024. Namun ternyata BPT sendiri mampu mencetak laba lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut di kuartal 3 2025, ini mulai bulan Juli, ya ternyata harga CPO mulai mengalami apresiasi kembali. Ya, dan kalau tren bisa terus berlanjut maka bukan tidak mungkin sampai dengan Q4 2025 atau sampai dengan awal tahun 2026 itu bisa kembali menyentuh level 4.600 sampai dengan 4.700 ringgit Malaysia per ton. Otomatis kita bisa memiliki proyeksi bahwa dengan peningkatan harga CPO dan dengan peningkatan produksi daripada CPO BPT maka bukan tidak mungkin itu kinerja bisa terus bertumbuh kan pada kuartal-kuartal berikutnya. Nah, ini tentu sebuah hal yang sangat menarik ya untuk kita perhatikan karena akan berpotensi kembali memberikan apresiasi pada harga saham BPT ke depannya. Nah, berikutnya kita akan bahas seperti apa sih estimasi valuasi harga wajar BPT ya. Dimana menurut saya ini agak tricky ya teman-teman semua karena market cap BPT termasuk yang kecil sekali. Oleh karena itu kita butuh data sebagai berikut. Jadi saya bandingkan ya BPT dengan saham-saham CPO lain. Saya tidak memasukkan semua saham CPO di bursa karena cukup banyak sekali. Namun saya ambil segmen-segmennya saja yang mewakili market cap masing-masing. Jadi di posisi saat ini yang paling besar ternyata adalah TAPG ya, dengan market cap di level 29 triliun kurang lebih, disusul DSNG di level 15,7 triliun, AALI ternyata di level 13,3 triliun dan juga LSIP di level 9 triliun. Sementara BPT itu hanya di level 3,66 triliun. Nah, otomatis TAPG ternyata mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih paling tinggi ya, disusul DSNG, LSIP dan juga AALI. Sementara BPT di level 370 seperti itu. Nah, kalau kita lihat EPS-nya juga paling tinggi adalah AALI ternyata ya di sini mampu mencapai level 730, sedangkan yang lain LSIP 210 diikuti dengan DSNK dan juga TAPG. Nah, namun dari sisi ROE ternyata TAPG mampu mencatatkan performance yang paling bagus ya, mampu mencatatkan level 30,82%, disusul DSNG, disusul dengan BPT ternyata LSIP dan juga AALI. Nah, namun secara PE ratio menarik juga nih. Kalau kita perhatikan ini masih cukup rendah untuk keempat saham lainnya selain BPT di level 10,64%. Namun kalau secara PBV ratio TAPG wajar ya diapresiasi lebih tinggi karena memang mampu menunjukkan performance ROE yang sangat baik. Disusul dengan DSNG juga ya dengan performance ROE yang juga cukup baik seperti itu ya di level 17,64%. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman semua ya, secara perbandingan valuasi bisa dikatakan bahwa saat ini valuasi BPT memang sudah agak mahal. Karena kalau kita perhatikan dari sisi laba bersih, dari sisi EPS, dari sisi performance ROE itu sebenarnya masih moderate ya, namun sudah dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan TAPG sama DSNG ya dari sisi PE ratio. Bahkan mendekati level PE ratio DSNG meskipun performanya belum cukup bagus. Namun bukan berarti harga saham memang akan stagnan seperti ini ya. Dan saat ini kalau teman perhatikan memang dia sedang mengalami proses konsolidasi. Ya memang wajar karena banyak pelaku pasar juga yang merasa bahwa saat ini harga sudah price in dengan kinerja fundamentalnya. Namun bukan berarti ini akan terus seperti ini. Tentu ada alasan khusus ya bagi pelaku pasar untuk membeli saham ini. Ingat sekali lagi teman-teman semua ya bahwa sebuah saham yang memiliki peluang story turnaround dan growth itu akan selalu menarik di mata pelaku pasar ya. Sehingga bukan berarti apresiasi BPT pada saat ini itu sudah stuck gitu ya. Namun mungkin bagi sebagian pelaku pasar itu merasa bahwa saat ini masih belum mencerminkan kondisi performance di masa depannya. Ya, sehingga bukan tidak mungkin harga sahamnya bisa kembali terapresiasi. Nah, oleh karena itu saya butuh satu lagi data ya, yaitu kita bandingkan data komponen historical sendiri daripada kinerja BPT, yaitu kita mulai dari tahun 2010 yang merupakan capaian terbesarnya daripada BPT ya dengan laba bersih 436 miliar yang akhirnya harus terus mengalami penurunan sampai dengan fase restrukturisasi pada tahun 2014 ya. Kemudian juga biasa juga sama ya, 2010 adalah yang tertinggi, kemudian mengalami penurunan sampai dengan level Rp6 per lembar saham pada 2014 ketika terjadi reissue masuknya Raja Wali Korpora seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini 2010 merupakan era performance terbaik perusahaan yang akhirnya perlahan terus mengalami declining sampai dengan 2014 ya. Akibatnya ya wajar kalau kita perhatikan ini depresiasi terjadi pada valuasi harga saham BPT yang pernah mencapai PBV 4,6 kali akhirnya harus mencapai PBV di level 1,85 kali pada tahun 2014 seperti itu. Jadi titik terendahnya kurang lebih berada di situ seperti itu pada tahun itu. Namun itu kan terus berlanjut ya
seperti yang saya sebutkan tadi di 2015 sampai dengan 2020 itu terus mengalami declining, baru kemudian di tahun 2023 itu sudah mulai mengalami turnaround. Ya akibatnya terjadi depresiasi yang cukup kuat ya pada harga sahamnya sampai menyentuh level di bawah 0,5 PBV sempat seperti itu ya. Namun 2023, 2024 dengan improvement yang terjadi, itu harga sahamnya perlahan mengalami apresiasi ya. Dengan performance ROE juga sudah lebih baik ya, itu di level 10,7% di 2024. Kemudian juga pada tahun ini di 2025 kalau kita analiskan di level 13,26%. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat peluang historical perusahaannya, seperti yang ditunjukkan oleh chart yield kebun yang dimiliki oleh BPT saat ini ya, di mana memang produktivitas kebun mereka sudah meningkat secara signifikan, yang merupakan keberhasilan BPT melakukan replanting di sekitar 10 tahun lalu. Jadi saat ini merupakan puncak masa panen bagi pohon-pohon yang dimiliki oleh BPT ya. Sehingga kalau harga CPO mampu meningkat dengan kuat sesuai dengan ekspektasi kita tadi ya, maka dengan peningkatan produksi yang dimiliki oleh BPT ini bisa berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Oleh karena itu kalau kita melihat potensi ini, kalau misalnya kita berasumsi bahwa BPT bisa mencapai performance yang mendekati DSMG ya, maka kita bisa ambil titik terendah 1,5 PBV sebagai rasio minimum valuasi harga wajarnya, dan juga kita bisa mengambil satu titik perubahan terbesar BPT di 2014 di mana PBV terendahnya di level 1,85 kali ya, untuk sebagai pendekatan konvensional yang kita lakukan pada ulasan kali ini. Sehingga dari rentang harga tersebut kita bisa dapatkan memang secara fundamental sampai dengan akhir 2025 kita bisa punya proyeksi harga wajar BPT itu di level 120 sampai dengan 150 rupiah per lembar saham. Nah memang kalau kita perhatikan, makanya di saat ini di area harga saat ini mendekati level 120 terjadi konsolidasi kan, terjadi tarik menarik harga saham yang terjadi di saham BPT. Hal ini memang diakibatkan oleh pelaku pasar mungkin sebagian besar berpikir bahwa saatnya sudah price in, seperti itu ya. Sehingga memang masih menunggu lagi kejutan-kejutan fundamental lainnya dari BPT untuk melihat apakah ada peluang apresiasi ke depannya. Jika terkonfirmasi, saya cukup yakin sih bahwa akan terjadi apresiasi yang bisa membawa BPT untuk naik ke level kurang lebih 150-an per lembar sahamnya, dan bukan tidak mungkin bisa naik kembali ke depannya lebih tinggi lagi. Oke, sebelum saya masuk dalam segmen terakhir ulasan teknikal daripada saham ini, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Oke, berikut merupakan chart weekly daripada saham BPT ya. Kenapa ini menarik? Karena kalau kita perhatikan teman-teman semuanya, saham BPT saat ini sudah berhasil melewati ya EMA 200-nya. Yang memang menunjukkan bahwa sebuah saham yang memang sudah memasuki fase uptrend-nya. Dan menariknya lagi, uptrend ini didukung oleh peningkatan volume teman-teman semuanya. Bisa diperhatikan volume yang terjadi pada tanggal 18 Juli sampai dengan 31 Juli. Ini cukup meningkat signifikan. Ya, bahkan terjadi spike-spike volume pada tanggal-tanggal tertentu. Ya, artinya memang selama harga saham ini mengalami konsolidasi yang cukup panjang ya, flat sideways minor di level 50 sampai 60 rupiah, itu potensi ada buyers yang melakukan akumulasi di saham ini. Buyers yang mungkin sudah mengetahui bahwa kinerja BPT akan mengalami turnaround atau pemulihan pada 2025, sehingga mereka sudah melakukan akumulasi terlebih dahulu, yang akibatnya setelah supply-nya habis, yang mereka membeli lagi lebih banyak, akibatnya harga sahamnya meningkat signifikan. Ditambah lagi dengan masuknya retail, seperti itu kan. Nah ini tentu merupakan sebuah sinyal sangat positif terhadap sebuah harga saham yang tadinya tidur panjang, itu mampu mengalami apresiasi dengan volume yang signifikan. Sehingga otomatis si big buyer tersebut harusnya masih terus melakukan akumulasi dan tetap standby di dalam saham BPT. Otomatis dia tidak akan melepas harga sahamnya dengan semudah itu kan. Dimana kalau kita perhatikan di level harga saat ini berarti potensi mereka sudah cuan sekitar 1 bagger ya. Oleh karena itu kalau tren terus berlanjut, mereka harus melakukan akumulasi di fase sideways saat ini ya, maka bukan tidak mungkin secara teknikal harga saham BPT potensi untuk menyentuh level TP pertama di level Rp148 per lembar saham. Dan jika apresiasi terus berlanjut ya, meskipun mungkin terjadi pullback minor teman-teman semua, maka potensi harga sahamnya jika mampu melewati level resist TP1-nya, maka dia potensi untuk naik dengan cepat kembali ke level Rp178 per lembar saham. Ya, jadi kalau kita perhatikan rentang dua harga ini ya mendekati level analisa valuasi harga wajar fundamental yang saya sebutkan sebelumnya, seperti itu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat, perhatikan ini harusnya cerita BPT masih bisa terus berlanjut ya, di mana para perdagangan minggu depan menjadi sebuah penentuan yang sangat menarik ya. Kita perhatikan di chart daily ini, di mana sebelumnya sempat mencapai high di level 137
namun akhirnya harus mengalami koreksi dan sedang konsolidasi di rentang 110 sampai 120. Ya, seperti yang terlihat pada indikator MACD bahwa memang ada peluang dead cross di harga saham BPT. Oleh karena itu memang ada peluang bahwa saham ini akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu. Jadi kita perhatikan, kita kasih waktu mungkin kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan untuk BPT ya. Melihat pergerakannya apakah mampu bertahan di atas area support 110. Kalau misalnya mampu bertahan, maka terbuka sekali peluangnya untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Oleh karena itu teman-teman bisa perhatikan, jika nanti bisa bertahan di area tersebut ya dengan volume yang kecil, ya maka menunjukkan bahwa tekanan seller yang tidak begitu kuat, maka bisa dipertimbangkan melakukan akumulasi di saham BPT pada rentang harga 110 sampai dengan 120 seperti itu. Ya, kita harapkan bahwa skenario positif ini bisa terkonfirmasi sehingga kita memiliki peluang untuk menikmati apresiasi di harga saham BPT. Sekali lagi ini merupakan pandangan dan urusan saya pribadi ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin punya saham BPT ataupun punya pandangan terhadap BPT, silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya, untuk bisa kita diskusikan bersama. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di channel YouTube ini, saya minta dukungan untuk like, share, subscribe, serta sampaikan komentar di kolom video ini agar bisa semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan update harian BPT, update teknikal saham-saham lainnya, serta update market maupun informasi penting lainnya, maka silakan untuk join channel free Telegram saya ya, di mana saya sudah sertakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.